Nah justru Gen Z tuh lebih banyak peluang buat terjun ke dunia kerja tuh secepat itu gitu bang. Goals anak-anak Aceh, anak-anak muda Aceh tuh lebih gede ke PNS, ke bank, polisi, pokoknya yang aparatur negara ini. Gen Z kalau menurut Jasmine lebih ke kayak triggering di ini sih sosial media menurut Jasmine. Jadi kayak merasa Gen Z itu adalah generasi yang lemah, generasi yang apa-apa pengen instan, generasi yang apa-apa pengen disuapin. Padahal menurut Jasmine Gen Z yang sekarang ini bukan bela Gen Z, tapi aku nungguin aja nih. Terus. Proses pemilihan kemarin itu jadi bikin lebih Gen Z dan milenial dan boomer tuh bersatu dan buat apa ya, kayak masing-masing punya perspektif masing-masing. Jadi lebih ke narik Gen Z yang dulunya sangat nggak mau terlibat di politik, jadi ikut tiba-tiba aware sama politik, ya nggak apa-apa. Jadinya kan maksudnya adanya pesta demokrasi kemarin tuh benar-benar jadi demokrasi menurut Jasmine. Betul. Ikan kakap, ikan mujair. Cakep. Itu tadi nama-nama ikan. Oke, tapi yang jelas untuk di podcast kali ini spesial kita kedatangan Jasmine. Iya. Bukan untuk Jasmine. Jasmine, udah berapa lama di Aceh? Kan katanya dia kerjanya di Jakarta, Pak. Iya. Domisili juga Jakarta. Ya kan? Domisili sebenarnya ini pindah-pindah sih. Oh, pindah-pindah. Urbanisasi. Baru balik ke Aceh tuh bulan Mei baru nyampe lagi. Sebelumnya udah ke Aceh juga bulan September, lebih lama tuh 3 bulan. Iya, yang kemarin itu yang kan. sempat kita di Oktober itu 3 bulan. Itu sebelum wisuda kan? Sebelum wisuda. Iya. Pulang balik wisuda dulu kita. Terus pindah ke Jakarta bentar. Terus bosan nih di Jakarta. Iya. Ih, dia bisa bosan di Jakarta. Hah? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Makin overwhelmed kok di Jakarta tuh. Hidup di jalan Jakarta tuh mati di jalan gitu. Saya aja pengen hidup di Jakarta, kenapa dia bosan gitu? Apa yang bikin bosan di Jakarta, Min? Iya, karena nanti kalau misalnya abang coba udah aja di Jakarta, nanti pas balik ke Aceh pasti baru ngerasain bedanya. Transisinya tuh berasa kali. Dari segi apa nih berasanya? Dari segi pressure ya. Dari segi pressure kalau misalnya di Jakarta tuh kita fokusnya lebih ke kayak karir, kerjaan, beban moral. Dunia serius. Karena apalagi kita ekosistem di Jakarta tuh kan ekosistem yang rush banget gitu. Kayak benar-benar kerja cepet, apa-apa harus satset. Karena kan kalau nggak bakal lama di jalan, bakal lama yang lain-lain lah pokoknya. Nah jadi kayak ngasih kita sedikit pressure, banyak pressure buat menyesuaikan sama ritmenya orang-orang Jakarta, orang-orang luar. Karena kan di Jakarta tuh rame ya, dari orang Jawa, dari orang manapun lah. Pokoknya mereka ke Jakarta itu kan tujuannya buat kerja sebenarnya, buat berkarir. Buat fight ya, bertarung. Iya, buat fight, buat bertarung. Nah jadi pas udah sampai di Jakarta juga kehidupan kita ya sekelilingnya ekosistemnya kayak gitu. Nah, tapi dengan Gen Z yang bertarung di sana dengan ekosistem yang sudah terbentuk, emang Gen Z punya peluang apa nih di Jakarta? Nah, justru menurut Jasmine Gen Z lebih banyak peluang karena kita tahu kan kayak yang di Menteri Pendidikan yang ngadain kampus Merdeka. Oh iya, Nadiem Makarim. Iya, kayak magang MSIB yang gitu. Kan kita udah dilatih dari kuliah, dari awal-awal kuliah bahkan baru masuk jadi maba tuh bisa. Buat magang lah, ceritanya magang mandiri. Bisa magang mandiri dari? Bisa. Kapan mau kuliah atau mau awal kuliah pun kita udah bisa mulai magang sebenarnya, mulai masuk ke dunia kerja sebenarnya, belajar. Nah justru dari masih di ospek udah bisa magang? Iya sebenarnya, karena kan magang mandiri ya berarti. Karena Jasmine kan seharusnya magang kampus tuh semester 5, tapi Jasmine magang tuh di semester 3. Karena pikir kayak, kuliah aja kan maksudnya bosen ya, coba lah kita nantang diri lah, adrenalin rush nih dengan nambah pressure baru, cobalah magang gitu. Apalagi ditawarin sama salah satu kenalan aku, coba aja magang di sini, sekalian kerja, sekalian paham lah dunia kerja sebenarnya kayak gimana. Nah justru Gen Z tuh lebih banyak peluang buat terjun ke dunia kerja tuh secepat itu gitu bang. Kenapa Gen Z suka kerja, suka karir? Lebih ke kayak kita kompetisi aja sih sama orang lain. Jadi Gen Z itu kompetitif banget anaknya. Jadi di saat orang lain udah coba berkarir, udah coba lari, dan kita masih jalan tuh kayaknya rasanya masih kurang. Jadi harus sambil jogging tuh buat ngejar titik itu gitu. Itu tergantung di daerahnya atau? Kalau Jasmine di Jakarta Bandung kayak gitu. Kok di Aceh ngelihatnya? Nah, ini menarik ya. Nah, karena sebelumnya takut blunder lagi nih. Enggak apa-apa. Nanti bisa kita edit.
Karena sebenarnya ya, menurut Jasmine peluang di Jakarta, Bandung itu peluang kerja yang gede banget. Maksudnya dari segi industri kreatif ada, IT ada. Macam-macam. Pokoknya segala macam tuh ada. Nah pas balik ke Aceh, Jasmine baru sadar ternyata goals anak-anak Aceh, anak-anak muda Aceh tuh lebih gede ke PNS, ke polisi, polisi, pokoknya aparatur negara gitu. Sedangkan kita di luar tuh industri kreatif sih justru bertarung banget Bang gitu. Maksudnya kayak orang-orang berusaha buat masuk ke industri kreatif. Bahkan kayak misalnya perusahaan-perusahaan swasta yang kita kira kayak mungkin perusahaan properti atau mungkin BUMN atau kementerian. Pasti orang-orang Gen Z nih carinya tuh pasti yang di industri kreatif. Betul. Lebih apa ya, lebih bukan mudah sih, mungkin lebih kayak peluangnya gede. Apa karena masih fresh mungkin ya? Masih fresh kali ya? Iya, masih wangi fresh. aja gitu. Iya. Nah gitu. Oke, tapi gara-gara tadi Jasmine bilang terkait dengan profesi orang-orang di Aceh yang diidam-idamkan ya, kayak mungkin ada yang seragam, seragam coklat, seragam hijau, seragam putih, apapun seragamnya Seragam. ya. Tapi at some point itu kan cita-cita orang-orang ya. Kita juga nggak bisa judging gitu kan. Karena memang orang itu punya perjalanan spiritual yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau Jasmine sendiri nih, katakanlah ya, at some point, somehow, someday, sometimes. Sam-sam. Betul. Dapat jodoh si seragam. Apakah halode tadi atau halodok? Boleh. Itu gimana Jasmine? Sebenarnya nggak apa-apa maksudnya. Ya nggak ada masalah dengan pekerjaan itu Bang. Cuman kita yang bukan jadi masalah ya. Mungkin kita jadi yang lebih ke perbandingannya adalah rata-rata kita anak-anak Aceh atau anak yang cewek yang cowok tuh lebih ke fokusnya untuk ngejar karir yang di bagian itu. Sukses mereka tuh menurut Jasmine itu gitu. Suksesnya adalah menjadi PNS, suksesnya adalah orang tua menganggap anak-anak yang Gen Z ini atau anak siapapun, anak mereka lah, suksesnya tuh ketika udah jadi PNS, udah jadi aparatur negara, udah jadi bank, pegawai bank. Karena padahal menurut Jasmine kayak takaran sukses atau indikator sukses orang kan beda-beda gitu ya. Kayak misalnya kayak ada juga teman Jasmine yang sukses di industri kreatif misalnya. Terus dia terbang ke Jakarta, maksudnya ternyata memperluas karir dia, naikin karir dia level up tuh justru di luar Aceh. Karena yang lebih ngehargain industri kreatif itu biasa di luar Aceh gitu kan Bang. Biasanya either gitu. itu Bandung, either itu Jakarta Betul. gitu. Yang kita tahu juga teman kita banyak yang kayaknya memang memilih jalan berkarya itu di Jakarta. Betul. Jadi bukan judging si seragam tuh salah atau seragam tuh jelek atau seragam tuh apa, tapi lebih ke mungkin takaran sukses tiap orang tuh beda-beda. Nah untuk takaran sukses anak-anak di luar sama anak-anak di sini tuh beda aja gitu menurut Jasmine. Betul. Dan kita sedikit beruntung nih kalau kita ingin tinggal di Banda Aceh. Daerah-daerah lain, nah itu sulit ya, mungkin sulit karena kita gini Min, kita berdua kan profesinya di industri kreatif ya. Bukan, Min itu editor kita. Tapi menarik juga nih, gara-gara tadi aku pengen bahas Jasmine bandingin antara kota gitu kan. Kami berdua Min, hidup di Banda Aceh ini agak lumayan beruntung. Karena kami hidup di industri kreatif. Tapi coba bayangkan kami tuh hidup agak sedikit keluar daripada kota Banda Aceh. Mungkin di daerah mana gitu agak samping, tapi masih di provinsi Aceh juga. Nggak sekompetitif kayak di Banda Aceh. Pekerjaannya berbeda. Nggak lebih seterbuka itu untuk masalah industri kreatif. Benar. Iya, contohnya kayak aku lah. Kan aku dari pulau ya, dari Sabang kan maksudnya. Kecil di sana, besar di sana. Dan aku kayak ngeliat potensi, mulai menyadari potensi ada itu ketika keluar dari sana. Iya. Awalnya kan tuh kayak nggak ada yang support kita nih. Misalnya kita pengen tujuh industri kreatifnya, industrinya nggak ada. Iya. Mentok-mentok paling jadi apa? Jadi kalau di pulau ya ataupun daerah wisata, ya jadi tour guide. Ya kan? Atau buka travel. Bisa. Nah, tapi nggak semua orang pengen ke situ kan, nggak semua orang juga jago dalam ngomong, jago dalam. Tapi benar nggak sih Bang, kalau misalnya orang-orang Sabang kan di pulau tuh, tapi takaran suksesnya maksudnya kayak goals karir aku ingin urbanisasi ke Banda Aceh. Ya minimal, gitu. minimal keluar dari sana. Karena gitu. biasanya kan Banda Aceh tuh minimal kali ke Medan gitu. Nanti pas udah di Medan pengennya ke Jakarta kayak gitu. Iya sama kayak kita lah, hari ini pengen yang lebih gede. sukses hari ini punya motor, besok pengen punya mobil, pengen besok punya rumah gitu. Tapi aku pengennya di Banda Aceh aja, nggak tahu kenapa. Aku pengen gaya hidup yang enggak lah, kemarin pengen enggak, ini mau bohongin sumpah, ini bohong. Tapi setuju loh, Jason kenapa memilih untuk balik lagi ke Aceh? Enggak bohong. Kenapa Banda Aceh? Kenapa? Karena Jason besar di Banda Aceh. Kalau tiba-tiba ke Langsa kan Jason gak ada siapa-siapa. Bisa. Iya juga. Betul juga. Makanya kalau besar di Banda Aceh, keluarga di Banda Aceh. Mungkin buat balik ke Banda Aceh. Karena lebih ke mencoba untuk apa ya, life balance lah, slow living kalau bisa dibilang. Ya tapi pindah Jasmine dari Banda Aceh dulu pertama sampai umur berapa?
Jasmine pindah ke dari Bunga Banda dari Banda Aceh. Aceh ya? Dari Banda Aceh itu 2019 pas Jasmine lulus kampus, lulus Enggak, maksudnya dari kecil di Banda Aceh. 2008 Jasmine Banda Aceh. 2008. Sebelumnya di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oh, bukan baru dulu. Sempat Berarti SD kelas orang 1, tua kelas 2. kerjanya ini nih. Kalau nggak pedagang bisa jadi itu perkebunan atau perminyakan ya. Salah. Tambang. Tapi apa aja? Tadi? Kalau nggak pedagang, perkebunan atau tambang atau minyak. Dikit lagi sebenarnya. Apa, Pak? Perhutani sih. Perhutani. BUMN. Oh, gitu. Iya. Jadi pindah pada saat itu. Nah, tapi stay for good-nya lama di Banda Iya. Aceh. Sampai gede, sampai SMA. Oke. Dan waktu itu hijrah ke ibu kota menjadi apa ya? Hal yang diaminkan oleh seorang Jasmine atau apa nih? Iya, jelas. Oh iya dong. Jelas, Iya. karena dari awal pas daftar UTBK, kita tuh jawabannya UTBK. Kalau Iya. mungkin apa namanya dulu SPMB. yang kayak gitu Karena lah. SPMB dulu. Iya. Sekarang kan UTBK, dulu kan SBMPTN gitu. UTBK coba tes di luar kan, Pokoknya milihnya selalu luar kota. Kenapa milih luar kota? Karena sebenarnya emang pengen coba pengalaman baru sih sebenarnya. Pengen nyari teman-teman baru, perluas koneksi, Iya. perluas pikiran, perluas mindset yang gitu-gitu. Emang dari dulu awalnya pengen kayak gitu. Iya. Terus karena orangnya nggak betahan aja kali ya. Iya. Betahan. Terus karena ngelihat juga Jasmine kan emang dari dulu maksudnya emang suka dan nyaman dan passionate-nya tuh di gambar, di seni yang gitu-gitu lah Iya, pokoknya. saya suka ini ya gambar. Dia suka SketchUp gitu, Pak. Iya, sketchup. Pokoknya suka sesuatu yang berbau seni lah. Maksudnya kreatifan Iya. gitu, ide kreatif. Nah, Jasmine pikir mungkin kalau bisa di luar, keluar nih lebih dihargain, lebih peluang dan potensial lebih gede. Gitu. Relasinya juga jauh lebih banyak ya. Relasi lebih banyak. Dan emang benar, itu adalah suatu keputusan yang gak pernah Jasmine sesalin. Gitu. Iya. Masuk jurusan yang Jasmine pengen, terus keluar dan masuk ke perusahaan atau mungkin ke dunia kerja yang Jasmine pengen, dan itu mungkin step-step yang gak pernah Jasmine sesali gitu. Iya. Kuliahnya apa? DKV? DKV. Nice, iya. DKV. Universitas? Telkom University Bandung. Oh, anak Bandung. Anak Bandung. Persib. Iya, Persib. Persib. Iya. Tapi balik ke Aceh lagi sempat kaget gak? Karena apa tuh kagetnya? Kan dia Indikator kagetnya Jasmine itu kan udah adopt culture yang Culture Jawa lah. hustler ya kan di sana kan. Karena orang-orang yang hidup di Jawa itu pantang menyerah. Tapi kalau Bandung mungkin agak chill ya, agak relax ya. Kalau Jakarta mungkin memang rush kayak Jasmine bilang Iya. gitu. Benar. Iya. Pas balik ke Aceh lebih ke kayak senengnya jadi ikut flow anak-anak Aceh. Kenapa jadi bisa Flow-nya lebih relax? ke tenang sebenarnya, lebih ke kalem aja lah kayak gitu. Jadi kayak misalnya kerja nih, misalnya kan WFH Jasmine, terus misalnya kerja dari kayak misalnya pagi atau siang lah mulai. Terus sorenya udah bisa nongkrong, ngopi sampai malam kan udah gak apa-apa. Setiap hari ngopi, justru malah kayak aduh kok kayaknya sedih ya kalau bisa di rumah aja gak keluar gitu Bang. Jadi makanya kayak seneng aja ya nyampe ke Aceh. Kalau di Banda Aceh tuh duduk di rumah kayak salah aja gitu mainnya. Salah aja. Kalau aku lebih takut tidak keluar adalah takut ketinggalan informasi. Itu FOMO ya bapaknya. Iya, apapun maksudnya ya namanya kita kerja di industri kreatif harus update kan. Betul. Nah, aku tuh kalau udah sehari aja nggak keluar di rumah tuh stres, Pak. Oh gitu. Iya, kayak takut apa aku diomongin di luar ya. Gitu-gitu. Makanya nggak usah ngomongin orang, Pak. Enggak. Ketakutan kita biasa Iya, gitu iya. kan. Tapi kalau aku ya pernah rekor tuh bertahan 3 hari nggak keluar rumah. Kayak nggak keluar rumah, Pak. Covid. Enggak, kalau Covid mah pernah sebulan nggak keluar rumah aku, Pak. Setahun kita nggak keluar. Masa sih Aceh Lebih. setahun, Aceh kayaknya cuma sebulan. Jasmine, rekor berapa lama kalau Kalau ngurung diri di rumah? Jasmine tuh bedanya Jasmine pas di Jakarta, pas ngekos nih di Jakarta itu tuh bisa sampai kayak 15 hari nggak keluar. Itu bener-bener di kamar kos. Jadi sampai kayak tetangga kos Jasmine tuh sampai kayak bingung kayak gitu nih kenapa? Masih hidup nggak nih gitu? 14 Iya, aku hari. pernah tuh dikira Pak Kos aku udah mati di kamar. 19 hari makanya itu Jasmine kayak bener-bener ngitung maksudnya Iya. ternyata aku udah 14 hari ya 15 hari karena bangun terus kayak kerja misalnya duduk meja terus balik ke kasur nonton udah gitu-gitu aja karena kan mau keluar juga misalnya di Jakarta macet Iya. terus kayak ngabisin waktunya bener-bener di jalan terus kayak misalnya nongkrong juga sehari ngabisin 100.000 tuh minimal. Di Bandung. Di Bandung. Jakarta justru, di Bandung Jakarta. bilang. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Mereka kan kerja di Jakarta, Pak. Iya. Tapi bukannya kita sehari di Banda Aceh juga capek? Enggak dong.
Itu kalau misalnya berapa tempat? 2 tempat Iya, kan? 2 tempat. Nah, kalau ini Benar. kalau misalnya sekali aja gitu, misalnya kayak kopinya aja udah 50.000, 60.000-an gitu misalnya. Bentar, Terus Min, belum kopi apa makan. 60.000? Satu termos? Enggak, Tunggu, iya betul, kopi apa? kopi Jaksel. Oh, kopi Jaksel. Kopi Iya, Wicis iya, iya. rupanya, kopi Wicis. Kopi Wicis, literally lah. Iya, literally. Literally emang segitu. Iya, kemarin kita sempat viral tuh, kita SDM tertinggi ya. Maksudnya nomor 2 ya. Iya. Tapi sempat nomor Ada 2 survei. Ada Jadi 2 kayak survei. survei pertama itu kita di peringkat 2, Min. SDM terbaik di luar Pulau Jawa. Yang survei kedua itu kita nomor 1 tuh surveinya tuh. iya. Nah, sebelum kita membahas survei-survei tadi, biar lebih tertantang kita makan yang pedas-pedas dulu. Nih. apa tuh? Ada nih, ada namanya tahu menyala. Oh, tahu Tahu menyala. Iya, Serius? betul. Oh, pantasan lihat dari cahaya menyala, Bosku. Nyalain Bosku. sendiri ya bang. Iya. Boleh, boleh. Min, boleh makan Min, silakan Oh, Min. boleh. Ini siaga Coba ya? Apa nih? Siaga. Tahu ini. Kayaknya tahu. harus jaga-jaga kalau makan mungkin. Betul, harus siaga. Kalau siaga tuh sayur pedas standar, kalau berontak aku dapatnya berontak nih. Oh, Ayam iya, suwir siaga. pedas, kalau Jasmine Jasmine, dapatnya menyala. Menyala. Siaga juga. Siaga juga? Oh, siaga juga. Oh. Sayur pedas standar Bukan, berarti. ini kayak tim kita yang ngambil nih yang menyala. tolonglah, masa kita mau promoin yang menyala gak ada nih. Ada. Ada ya? Nanti kita Oke. inilah. Ini biar ngobrolnya pedas aja Min. Oh iya. Tapi makin hot ya. makin hot. Makin hot. Suka makan gorengan kan? Suka. Bisa. Aman aja. Ya karena Gen Z udah mulai ini dia Jaga Pak. pola makannya. Bisa jadi. Lebih ke realizing ya, lebih ke kayak concern sama yang Iya. kayak gini ya. Tuh. Karena kalau kita lihat, kita bandingin, kita komparasi boomers tidak terlalu peduli kesehatan. Wongkok. Kok dibanding-bandingin? Nyanyi terus saya. Apa? Kalau kita Bandingin. komparasi misalnya boomers bukan nggak terlalu peduli, tapi mereka kayak hampir nggak ada waktu buat yang namanya itu peduli terhadap kesehatan. Fokus mereka tuh buat bangun keluarganya, pendidikan buat anak-anaknya, sehingga dapatlah millennials kayak kita nih bisa sekolah lebih baik kayak gitu. Iya. Millennials udah agak lumayan terdidik terkait dengan pola hidup lebih sehat, gym, diet. Gen Z jauh lebih terdidik lagi Pak. Ya, aku keherannya sekarang di tempat gym kita main tuh. Itu udah mulai banyak anak-anak Gen Z. Oh abang nge-gym? Iya. 2 hari yang lalu. Ada. Abang juga nge-gym? Enggak. Enggak, dulu dia. Itu tadi karena stres. Dia nggak sanggup menjalani gaya pola hidup sehat. Stres dia. Jadinya gaya pola hidup stres ya? Iya, enggak, justru dia menjalani gaya pola hidup menjalani pola hidup sehat, dia stres. Stres dia. Oh stres karena sehat itu. Iya, Karena pengen sehat jadi stres. Karena dia jaga-jaga makanan itu jadi stres. Oh iya benar-benar. Dia Nah nggak- itu sih salah satu males dia. Itu dia nggak fun nikmatinya. benar, Padahal badan dia tuh udah jadi atlet loh badannya. Jadi gila. Dimakan ya? Silakan saya Jasmine. Jasmine. Ya gitu sih, aku juga ngeliat tapi lumayan tahunya lu. Iya, betul. Aku mau bilang itu juga tadi. Kok tahu? Lumayan. Enggak, karena aku dapat ini ayam-ayam yang kayak di geprek gitu Pak. Ya, aku dapat sayur yang standar. Siaga kan, sayur udah standar. Karena harusnya kita memuji-muji yang Ya. namanya UMKM. Aku dapat yang standar. Jelas namanya sayur pedas standar. Maksudnya? Oh gitu. Enggak. Standar. Nah, maksudnya standar tuh orang umum juga bisa kan, nggak semua orang suka pedas. Iya. Nah, tapi yang nggak suka pedas bisa makan ini juga gitu. Jadi standar. Jaga 2 nih. standar kita jaga 2. Sama motor. Ayo nih, Yasmin tadi apa nih? Ngobrol apa kita ya? Jadi lupa Pak. Ini. Tadi soal Oh, SDM. SDM, indikator SDM. Nah, Jasmine setuju nggak dengan 2 survei tadi yang diadain itu? Nah, jadi sempat lihat tuh kan pas lagi ngopi, terus lihat lah, oh ada nih SDM kita nomor 1, terus dia coba cek indikatornya apa aja tuh kan, apa ya indikatornya pada saat itu tuh, salah satunya soal jalani hidupnya ya atau Iya, apa ya? jalan hidupnya dia nggak ngoyo kayak di Nggak Jawa ngoyo gitu. dan senang. Oh iya, iya. maksudnya senang. Nah, Just setuju ya sih sebenarnya. Makanya Just coba balik lagi ke sini karena biar nyesuaiin ekosistem SDM itu. Karena ketika Just di Bandung, di Jakarta, tuh pas kuliah ya misalnya di Bandung kuliah, banyak dari teman-teman Jasmine yang punya mental issue sebenarnya, teman-teman. Mental health. Iyalah. Apa mental aja? health issues. Apa aja? Iya. Ya itu kayak misalnya self harm, terus yang bener-bener Apa sih itu? self harm. Menyakiti diri sendiri. Betul, menyakiti diri sendiri. Oh, self harm. kalau kita dulu kan kayak gitu kan anak emo. Iya. Saya bro. Kayak gitu. Oh ternyata dulu juga ada ya? Ada. Lebih ke dia sih, men. Kita anak daya.
Dia aja tuh. Mantan si Min dulu. Iya, tapi dulu tuh lebih kita sakiti ya tuh bukan karena kalau Gen Z kan kebanyakan karena merasa broken home kan. Merasa Itu kayak dulu asmara. kok dulu tuh lebih ke asmara. Oh, duduknya di Taman Sari ya, di Taman posokan Taman Sari yang di betul. situ atas. Ngambil paku saya goblok gitu kan. Teriak sendiri. Iya, teriak sendiri. Kayak apa ini? Hidup bagaimana ini? Rokok enggak ada. Tai pun juga enggak ada. Jancuk. Kita tuh lebih kayak gitu sih. Enggak sampai menyakiti diri juga. Kalau di bagi kalau Gen Z, kalau menurut Jasmine lebih ke kayak triggering di ini sih sosial media menurut Jasmine. Triggering orang-orang yang mungkin udah standar hidup orang ya, misalnya standar hidup orang udah kayak fine, terus standar hidup orang udah kayak sukses lah, tapi ternyata dia enggak kayak gitu-gitu. Terus itu kayak triggering jadinya kayak kenapa ya aku gini, jadi Suka nyalahin. membanding-bandingkan. Iya, jadi self blaming jadinya, jadi nyalahin diri sendiri. Terus mungkin juga kita lebih kok triggering sosial media kayak TikTok misalnya itu lebih ke banyak apa ya, kayak kesadaran ini mental awareness, jadi mental, lebih aware kan, soalnya kalau misalnya kayak gini berarti kamu tuh ini gaslighting tuh apa ya? Terus apa gaslighting, Min? Gaslighting tuh kayak Bahasa-bahasa ada langsung aja. Gak usah tau kan juga ada kan? Iya. Kita juga kan apa tuh? Jason juga sebenarnya agak kurang ngerti Tuh pemahaman kita gaslighting. pengen tahu kamus-kamus anak Gen Z. Coba Tadi, apa Jamin? Ghost apa? Ghosting. Ghosting tuh ini menghilang secara tiba-tiba. Itu dari kita dulu juga udah ghosting. Udah ada ghosting. Ya, Cuma tadi kalian apa? dulu namanya beda lah ya. Ghost Rider dulu kami. Sampai berapa ya? Gilangnya sampai berapa ya? Astagfirullah. Ghost Rider. Oke, apa lagi, Min? Gaslighting. Kalau gaslighting itu apa, Min? Jason masih agak kurang tahu ya kata tepatnya apa. Tapi kalau kayak misalnya di lagu Coldplay itu kan. ada Ada gaslighting, tenet. Oh iya, Ya Allah, ada lagi udah. Maaf Jasmine. Udah, gaslighting. Teman saya IELTS-nya udah melewati ambang batas. Gaslighting itu lebih ke kayak misalnya ada saling menyalahkan sih. Maksudnya menyalahkan tapi sebenarnya nggak menyalahkan. Gimana cara bilangnya? Ini kan misalnya di dalam Menyalahkan asmara tapi nih. tidak menyalahkan. Dalam asmara nih. Dia beda sama playing victim. Kalau lebih sama tuh. Ya kayaknya hampir-hampir mirip sama Hampir playing mirip, victim. tapi Playing victim beda kasus mungkin ya. lebih ke kayak merasa korban kan. Kayak misalnya dia nggak korban tapi kalau playing victim itu gitu merasa lebih korban sih kalau menurut Jasmine. Oh berarti kalau gaslighting itu misalnya kita berdua konflik nih, terus aku Kok kita berdua? Enggak, misalnya contoh. Atau iya. kalian berdua konflik nih. Terus aku berdua. Kita bertiga konflik. Kita bertiga konflik nih. Terus Jasmine Ternyata Jasmine yang salah nih. memanas-manasin situasi ini. Enggak, ternyata Jasmine yang salah nih misalnya. Terus Jasmine muncul di antara kalian berdua gitu. Kita bertiga konflik tapi Jasmine yang salah. Terus Jasmine kayak ya nyalain kalian kayak gitu. Kayak mutar balikan ya. Kan kamu juga kayak gitu ya. Kan kamu juga kayak gitu. Jadi kayak ya nggak mau salah lah intinya. Kayak membalik-balikan. Nah kok playing victim tuh lebih ke kayak Jasmine korban nih. Jasmine kayak aduh nyanyetnya kayak gitu. Jangan. ya? Tapi itu biasanya sifat perempuan memang gitu. Lebih victim kan. Kalau masa ngomong sifat-sifat perempuan nanti kalau di komen sama Oh perempuan. iya, blunder nih. Teman-teman nanti ini ya. Disupport gimana sih? Feminisme. Tapi Jasmine sendiri pernah nggak ngadepin fase-fase di mana kena mental issue kayak gitu ataupun sampai kayak self harm kayak Jasmine bilang tadi? Oh enggak, alhamdulillah ya karena kita didikan Sumatera nih. Didikan Alhamdulillah ya Sumatera. maksudnya didikan Sumatera jadi pas ke Bandung kayak bukannya meremehkan mental atau standar mental orang tapi lebih ke kayak ya Allah aku dulu lebih parah gitu maksudnya dari itu bukan banding-bandingin tapi lebih ke kayak kok seharusnya bisa bertahan tapi balik lagi ya beda standar bertahan standar survive orang beda-beda. Nah alhamdulillah Jasmine besar dan dididik di keluarga Sumatera, keluarga yang benar-benar maksudnya keras ya, sedikit keras ya. Keras jadi kayak Jasmine pernah disebut pakai telinga enggak? Abang Jasmine. Jasmine. Jadi menyaksikan jadi kayak udahlah kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Bandung apalagi mereka soft ya sebenarnya kayak gitu tuh. Enggak, justru mereka tuh sangat sensitif lah hatinya dan lain-lain. Dan Jasmine pernah lihat ini nggak ada satu VT ya video di TikTok tuh Gen Z dia itu nge-react salah satu content creator millennials nih kayaknya nih terkait dengan wawancara kerja kalau nggak salah. Oh iya, yang HRD itu. Si HRD itu si Gen Z ini nanya kayak emang dikasih apa rumah mes atau apa gitu penginapan gitu kan. Terus si ini salty aja jawabnya gitu Pak. Mau cari kerja apa mau cari penginapan gitu. Betul. Nah itu gimana sih, nanggepin hal-hal kayak gitu? kalau menurut Jasmine itu sih karena mungkin stigma milenial, stigma boomer ke Gen Z itu udah beda menurut Jasmine. Jadi kayak merasa Gen Z itu adalah generasi yang lemah, generasi yang apa-apa pengen instan, generasi yang apa-apa
pengen disuapin. Padahal menurut Jasmine, Gen Z yang sekarang, ini bukan bela Gen Z, tapi aku tungguin aja nih, aku nungguin aja nih. Terus. Tapi lebih ke perspektif dari Gen Z. Oke. Karena menurut Jasmine, kayak misalnya nanya mes nih ya, salah satu contohnya. Jasmine itu salah satu persiapan dia. Bisa aja dia dari luar kota datang, bisa aja mungkin di perusahaan tersebut ngasih mes atau ngasih tempat penginapan atau apapun itu kan soalnya ada gitu BUMN yang gitu, atau mungkin kayak misalnya proyek swasta atau pemerintahan yang gitu kan pasti ada yang kayak gitu. Nah, menurut Jasmine itu lebih ke Gen Z yang sekarang lebih aware dan lebih sadar sama persiapan aja sih. Iya. Lebih ke punya plan, lebih ke sistematis mungkin menurut Jasmine. Dan menurut aku juga gini, anak-anak Gen Z itu jauh lebih kritis ya. Iya. Jadi misalnya dia itu ditanya dalam satu interview terkait pekerjaan, dia betul-betul berusaha tanya detail, jangan sampai menyusahkan dia. Betul. Dapat penginapan nggak ataupun dapat mes nggak gitu, itu kan hal yang wajar. Toh kalaupun juga nggak dapat ya nggak apa-apa juga. Tapi sialnya dijawab dengan cara yang Salty, terlalu reaktif dan salty aja gitu, Pak. Karena menurut Jasmine kayak emang ada beberapa pekerjaan yang dapat mes gitu. Nah, pertanyaan itu menurut Jasmine pertanyaan yang wajar aja, kecuali kalau misalnya didapat, kalau misalnya ditanya nih kayak misalnya aku dari luar kota di hotel nih, hotelnya bakal diganti nggak ya? Maksudnya kan yang lebih ke detail kayak gitu tuh mungkin itu ya mungkin patut disaltin. Tapi menurut Jasmine kayak nanya mes, nanya persiapan dia sebelum masuk ke dunia kerja tuh kayak fine aja menurut Jasmine. Kalau nanya gaji fine nggak, Min? Fine. Kenapa jadi fine? Aku nggak berani. Sama aku juga nggak berani. Maksudnya apa tuh? Nanya gaji. Abang nanya gaji. Bukan nanya gaji orang ya. Bukan, nanya gaji ini. Wawancara. Iya, wawancara. Fine sih menurut Bisa Jasmine. kayak misalnya kayak aku nawarin Jasmine nih. Min, kayak ngomong masih si Min kan kayak. Jas. Nih kita ada project nih kan, mau bikin sesuatu lah, kayak bikin video konten atau apa. Nanti Jasmine tiba-tiba, tunggu bang, tapi mau tanya dulu nih, honornya berapa? Itu hal yang menurut kalian di Gen Z wajarkah? Bolehkah? Tapi Jasmine banyak ketemu sama teman-teman yang mewajarkan hal itu. Tapi untuk Jasmine sendiri, Jasmine karena nggak enakan kali ya, nggak enakan. Tapi untuk banyak teman Jasmine Gen Z yang sekarang tuh lebih ke kayak mereka lebih aware aja kalau misalnya aku terjun di dunia ini, aku dapat project ini, kira-kira setimpal nggak sama usaha aku, setimpal nggak sama kerja keras aku. Nah itu maksudnya standar effort orang-orang kan beda-beda ya. Kok beda ya sama kami ya? Nah, kalau kalian kan yang penting ada aja masuknya. Iya, gitu. kami 20 tahun kemudian baru bisa menentukan itu. Kalau ya sebenarnya kita kurang berani nanya aja sih, Pak. Jadi kita tuh tidak bertanya-tanya pas pulang, pas jalan pulang naik motor nih. Budgetnya berapa ya? Enggak. Bukan budget berapa. Kita nggak pernah nanya, tiba-tiba masuk ke rekening, Ceng. Kok Bapak tadi? Aku sekian. Sedikit ya. Ya lagi. Ngeluhnya di akhir gitu. Tapi ya fun-fun juga. Tapi Jasmine sempat merasakan perbedaan tuh di Jakarta sama di sini. Kalau di Jakarta, Jasmine misalnya project eksternal nih atau project apapun. Itu tuh dari awal udah dikasih tahu, aku mau hire coach gini nih. Atau misalnya, nggak usah hire deh, aku mau ngambil jasa ini kok segini gitu. Harganya segini, mau nggak, worth it nggak kayak gitu. Nanti kalau emang nggak worth it atau misalnya nggak mau, ya udah nanti terjadi negosiasi. Nah kalau di Aceh, beberapa proyek ini sudah dapatkan di Aceh, jalan aja dulu urusan duit lainnya itu belakangan. Karena kalau misalnya kita tanya di awal nih, pasti dikira udah kayak perhitungan kali ya, kerja kok perhitungan gitu. Betul. Kita kerja kok perhitungan, padahal kan harusnya perhitungan ya. Iya, seharusnya ya. Mungkin karena kita belum merasa pantas saja. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau kita sudah di titik level yang harus bertanya ya kenapa enggak gitu. Bedanya ya itu kalau misalnya di luar tuh klien yang untuk menawarkan itu mereka udah aware, udah sadar sama hal-hal kayaknya nih anak nih nggak mau nih kok segini, jadi ditawarin lah segini, di-adjust lah rate-nya gitu-gitu. Iya. Untuk politik di Gen Z sekarang ini, tapi kebanyakan ya, aku tengok dari Pilpres kemarin lah, kayaknya banyak tim-tim dari semua paslon itu tim kreatifnya tuh anak Gen Z. Banyak. Itu yang KOL pada Gen Z semua. Benar. Jasmine kemarin gimana? Seru nggak jalanin hegemoni politiknya orang-orang di Indonesia? Money politik. Enggak. Saya ngomongnya hegemoni. Kenapa Anda tiba-tiba money politik? Maksudnya merayakan semangat dari politik. Enjoy sih, enjoy. Karena ternyata lebih banyak yang aware. Ternyata banyak orang aware, terus banyak orang yang bikin suatu inovasi lah. Misalnya kayak, misalnya si A, B, C, D nggak tahu nih tentang politik ini. Ternyata ada satu web yang ternyata kita bisa tahu tuh informasi lebih mudah dari situ. Itu ada namanya Bijak Memilih. Dari orang Jakarta juga inovasinya. Nah kita bisa tahu ternyata kayak apa tuh. Enggak, aku lihat anak Gen Z kayak nggak ngomongin politik kayak mereka. Ngomong Pak, Bapak aja nggak ngomong sama Gen Z. Itu highlight itu
poinnya. Bapak ngomong batang tebu. Tapi kayaknya nggak ada, sumpah. Makanya sholat jangan berhala. Iya, kayaknya ya. Harus lebih sering-sering ketemu Gen Z berarti. Oke, nanti kita ketemu lah, kita pengen ngobrol-ngobrol. Iya, makanya kayak bijak memilih gitu. Kayak mereka tuh masukin segala jenis data tentang partai, tentang presiden dan lain-lain. Jadi orang lebih mudah ngakses buat masuk ke bijak memilih. Dan orang-orang yang pemilih-pemilih perdana, pemilih pertama tuh first voters itu bisa langsung tahu dari si website itu. Jadi kita tuh lebih ke enak aja sih disuapin informasinya ternyata semudah itu. Kalau dulu kan kalian harus nyari di buku PPKN mungkin. Enggak, dulu Ngapain nyari dulu? Referensi macam apa ini? PPKN kami dulu adalah bagaimana ketika Anda melihat nenek-nenek di pinggir jalan, apakah Anda memberi nyebrang? Itu bahasa Indonesia gak sih? Enggak, PPKN itu. Masuk ke PPKN. LKS PPKN gitu Iya. LKS-nya. Kalian sekolah di mana sih? Uganda. Oke, tapi Jasmine sendiri terang-terangan yang namanya politik ya. Jasmine kalau suka sama satu tokoh, paslon, memang benar-benar nunjukin di sosmed atau biasa aja? Biasa aja sebenarnya, biasa aja. Cuman karena apa ya? Mungkin di dalam proses kayak kemarin salah satu mungkin paslon tuh ternyata mereka sangat menghargai orang-orang di industri kreatif dengan cara ya gitulah pokoknya banyak. Terus lebih ke kayak misalnya interaktif dengan Gen Z, terus nggak menyalahkan atau nggak punya stigma lain tentang pemilih pertama gitu tuh jadinya lebih ke kayak ternyata ada ya maksudnya orang boomers yang ngerti gitu maksudnya yang pengen join klub gitu maksudnya ikut hype sama generasi-generasi sekarang. Nah lebih suka aja sih kayak gitu kayak ternyata ada ya maksudnya sepemikiran, ternyata masih ada yang bisa diharapkan kayak gitu aja. Menarik kayak gitu Min ya. Dan kalau Jasmine punya wapres milenial gimana, senang nggak? Kan sekarang wapres kita milenial nih. El Samsul. Tergantung sih. Tergantung. Banyak juga milenial. Aku yakin Jasmine ini tipikal nggak milih 02 kemarin. Yuk kita tebak yuk. Jasmine pilih 1, 2, 3. Jasmine pilih nomor berapa? Aku tebak dia pilih 3 kemarin. Pilih 3. Kenapa tuh? Si ini yang rambut putih? Iya. Ganjar? Iya. Karena dia ngelihatnya kayak dia nggak ngelihat ke Pak Ganjarnya, lebih ke Pak Mahfudnya kemarin. Enggak. Berarti karena tadi dia ngerespon terkait dengan wapres kurang interesting gitu kan? Kayaknya 01 nih. Kan ya, kurang tadi betul, kayak betul. gitu tadi. 01 kayaknya kemarin. Ya 01, pengennya 01 pada Iya. saat itu. Karena Jasmine maksudnya yakin kayak Dan betul satu putaran. Wah. Apa ini? ya tapi nggak apa-apa. Bagaimana ini? Tapi nggak apa-apa dengan adanya proses pemilihan kemarin itu jadi bikin lebih Seru. Gen Z dan milenial dan boomer tuh bersatu dan buat apa ya kayak masing-masing punya perspektif masing-masing. Jadi lebih ke narik Gen Z yang dulunya sangat nggak mau terlibat di politik jadi ikut tiba-tiba aware sama politik ya nggak apa-apa. Jadinya kan maksudnya adanya pesta Demokrasi demokrasi kemarin tuh benar-benar jadi demokrasi menurut Jasmine. Betul. Nggak ada kalau kayak dulu kan kita mana ada kita di umur-umur kayak si. Iya mana ngerti nggak aware nggak Nggak dapet paham info kita. apa-apa Iya. nggak suka Dan apa-apa. kenapa Jasmine waktu itu lebih suka dengan nomor 1 gitu? Karena apa ya? Karena Jasmine yakin kayak berkembangnya suatu negara sih. Asik. Berkembangnya Ada harapan. Ada, ya maksudnya berkembangnya suatu negara tuh dilandasin sama SDM-nya dulu menurut Jasmine. Nah sedangkan si bapak kemarin itu tuh sangat aware dengan SDM. Maksudnya SDM, either itu dia pernah jadi menteri pendidikan, either itu dia fokus terhadap pendidikan atau mungkin maksudnya. Sepakat. Emang pilih 01? Dia pilih 01 tapi jawabnya 02, 03. Ya nggak masalah. Manapun lah. Rezeki. Iya, rezeki memang Iya, gitu. betul. Karena 01 nggak ada duit kemarin. Fakta. Iya, fakta. Jangan disensor ya. Iya karena mereka nggak pengen sesuatu yang apa ya, yang Dia nggak mau transaksional aja sebenarnya. Pak. betul, iya. Nggak mau ria juga. Iya sih. Betul. Ya itu balik lagi soal SDM. Orang-orang sekarang tuh lebih mau milih atau misalnya mau gerak, mau muncul tuh apa karena disuapin atau karena kemauan sendiri. Nah dari kemarin itu kita bisa lihat kalau misalnya yang rata-rata pemilih 01 tanpa uang, tanpa disuapin, mereka bisa maju, bisa muncul dengan kreativitas, dengan kolaborasi, dengan rasa kemauan orang buat saling join, saling kerjasama, gotong royong. Nah itu yang Indonesia harapkan. Sepakat aku Jasmine. Dan sekarang para pemilih 01 pada komen ya. Tapi di sosmed bilangnya makan tuh tapera. makan siang. makan siang. Itu edit ya. Gak apa-apa kali Pak, jangan diedit.
Jangan aja, tenang, nggak ngaruh sama job kita Pak. Slow aja udah, santai aja. Soat ya. Kalau Jasmine, Ada apa? Kenapa ya? Jasmine juga komen dulu ini. Iya, Min, tapi aku menarik gara-gara Jasmine cukup berani ya, bold statementnya ya. Dulu ada sempat yang tawarin nggak kayak jadi KOL ataupun buzzer ketika tahun politik? Tahun politik. Ya, yang kemarin lah kayak pilpres waktu itu. Sebenarnya ada, tapi nggak di pilpres. Caleg. Ya, legislatif. Tapi ya maksudnya dibebasin yang semana mau Jasmine aja. Maksudnya kayak ini kira-kira sepemikiran dan sevisi apa enggak. Kalau enggak ya nggak usah ikut. Tapi kalau emang sevisi dan sepemikiran, coba aja gitu. Oke. Ternyata udah Toh juga rezeki gitu kan? Iya, toh juga rezeki. Ya. Maksudnya ya nggak ada salah juga. Jasmine kan nggak terlalu memihak, nggak terlalu yang kayak bener-bener upselling dia dan lain-lain kayak gitu dengan cara manipulasi atau bohong kan nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kayak kan ngobrol terus kira-kira sevisi apa enggak obrolan kita. Kalau misalnya emang ternyata nggak sevisi ya udah bye gitu, nggak lanjut lagi. Berarti kalau ada yang tidak sevisi dan sangat bertolak belakang, nggak bisa jadi hubungan yang transaksional aja, kayak profesional kerja aja. Nggak mau? Kalau Jasmine nggak sih, nggak mau. Karena maksudnya Jasmine kan juga maksudnya di sosial media punya branding Oh iya lah. jelas dong. Berapa nih followersnya sekarang? Dikit masih. Berapa Pak? Berapa itu? Udah 16.004 lah. Apa? 16,4. 16.000,4. 16,4. juta. Tapi itu kan nggak bot Pak, orang Iya. semua engagementnya Iya. bagus dia Iya Pak. bagus dia. Dia memang Pak Ya ini gitu. role modelnya anak ini lah Gen Z lah. Role model Belum, asik. belum. Menarik, Ya menarik. maksudnya itu karena Jasmine punya audiens yang harus dipertanggungjawabkan Iya. dan ketika Jasmine bohong atau mungkin mengada-ada terhadap sesuatu, apalagi misalnya politik nih kan yang riskan lah maksudnya, jadi nggak berani lah sebenarnya. Iya, Jasmine iya. bertanggung jawab atas itu gitu maksudnya. Sama kita juga kemarin nggak menunjukin identitas kita pilih siapa juga. Bacot! Iya kan, nggak nunjukin apa-apa kita kemarin nggak Iya. berani takut. Kita kan profesional lip service Pak. Betul. Kita membela yang bayar. Betul. Slow aja udah. Nah tapi untuk kedatangan dalam waktu dekat untuk Aceh 1 dan Banda Aceh 1. Oh iya ya, Min, udah dekat ini Min, kan Apa tuh? bentar lagi bulan 9 nih. Kita bakal ada gubernur baru sama wali kota baru. Jasmine udah mulai ini belum? Kayak ikut-ikutin bagaimana di media ataupun sosial media tentang bakal calon yang potensial misalnya. Udah sih lebih ketahu aja sih KOL mana yang udah di-hire. Lagi-lagi bisnis. KOL mana yang Ayo tim ses hubungi Jasmine sekarang juga. media mana yang udah di-hire sebenarnya udah tahu. Cuman kayak ya udah kita Udah pada ikutin pitching aja. ya berarti ya? Gila, udah pada pitching ya? Ih Jasmine si usia ini udah tahu gitu-gitu. Oh, pitching. Cuman kan kita apa namanya hidup di media sosial juga ya, jadi Iya. tahu kayak oh kira-kira ini naikin apa, ini naikin apa, paham. Melihat diri Jasmine itu di parpol yang mana? Asik. Asik, tahu. asik. Enggak, aku udah tahu, aku yakin tebak dia kemana. Apa? PKS. Oh, Dari gitu. mana? Masa ukti kayak gini Pak? Ih, Anda main ukti-ukti? Bukan. Anda jangan giring toh. Feminism. Tolong Bang dong. Budi. Jadi, Maksudnya kan beda. oh aku tahu dia kalau misalnya partai kemana. PKB. Enggak, Apa dong? P3. P3. Iya. Mau Bunda Eliza. Mirip ya? Mirip. Mirip, Ini- bener. Ini aku yakin dia bakal 20 tahun, 30 tahun ke depan Ya kayak. Allah, gak pernah Jadi kebayang mengganti. pernah Tapi masuk kenal di sama partai. Bunda Eliza? Kenal. Pernah buat konten bareng? Enggak, tapi dulu pas SMP pas ibu jadi wali kota pernah, ibu kan rajin tuh datang ke SMP 1. Iya. Oh, Jasmine anak SMP 1? SMP 1. Iya. Terus ya udah pas ada Pak Anies Baswedan juga. Jadi kayak pada saat itu bener-bener kayak apa ya? Itu aja aktif aja gitu sama Bunda Iya. sama Pak Eliza. Dan- Sama Pak Eliza sama Pak Anies. Ngeliat Iya. beliau gimana? Iya, ngeliat apalagi kan perempuan. Jasmine sendiri kan tadi knowledge itu bilang kayak jangan gender, feminis lah gitu kan. Iya. Banyak statement-statement yang bagus Iya, dari seorang bener. Jasmine. Nah, kalau melihat pemimpin wanita hari ini, memimpin satu daerah, satu kota, itu gimana? Karena ada yang nanti bakal counter-counter. Oh, dalam Islam nggak boleh pemimpin Ini kita wanita. pengennya keluar dari mulut Gen Z gitu. Mulut Gen Z. Kalau mulut yang lain kan udah mulut Nggak penting. dibayar. Enggak. Kalau mulut milenial mulut dibayar. Ini Lip mulut- service itu. Iya. Ya nggak apa-apa, justru bagus menurut Jasmine karena maksudnya di antara calon-calon nenek yang cowok ada cewek ternyata maksudnya yang bisa ngewakilin lah itu cewek juga pemikiran cewek. Terus mungkin kita bisa kalau Gen Z itu nggak peduli sih gendernya mau cewek mau cowok, yang penting kita lihat kapabilitasnya, kredibilitasnya, historinya, yang kayak gitu. Jadi kayak mau itu cewek atau cowok ya pasti ditelusuri dari historinya, nggak dari siapa dia gitu. Menarik tuh. Berarti Menarik. jangan bertaruh pada gendernya, bertaruhlah pada program dan kampanyenya, Pak. Iya. Betul. Enggak, tadi kan tanya sama Jasmine, kenal apa? Maksudnya dekat sama Bunda, kenal sama Bunda. Dekat sama aku. Apa kenal? Hah?
Udah kayak bunda sendiri. Iya kan, bunda kita kan. Dia kan Betul. pernah jadi panitia satu. Iya. Pokoknya kalau udah disebut bunda, udah lah pasti. Udah. Bunda mana nih? Iya, Pasti udah tahu bunda betul. itu. Nah, ngelihat ini nih wakil wali kotanya karena banyak anak muda nih. Itu. Itu yang umurnya nggak terlalu jauh dari kita, kayak setahun dari kami, Oh, gitu. iya. Atau 2 tahun dari Wakil kita. wali kota. Iya, wakil wakil wali kotanya. kotanya banyak anak-anak muda lah. Gimana ngelihatnya? Senang nggak Min kayak gitu-gitu? Senang, maksudnya kenapa nggak ada yang salah sih menurut Jason, maksudnya senang enggaknya ya mungkin nanti bisa kita lihat dari Elektabilitasnya. program atau elektabilitas dia juga, program dia apa, maksudnya nggak ada yang salah sebenarnya menurut Jason juga, jadi kayak ya kenapa nggak coba aja, mungkin dia bisa juga mewakili suara-suara kita yang mungkin agak susah ya untuk misalnya kayak join properti, boomers ini. Oh iya ya. Terus Aku menarik nih kayak properti di mata Gen Z. ini kita kayak bisa 2 hari ngobrolnya, ternyata obrolannya banyak ya. Kami nggak peduli soal closing ini. Enggak peduli dari tadi udah ada 20 menit lalu suruh closing kita. Masa bodoh. Ada 3 gitu, merah, udah merah. Iya. Udah peringatan, Iya. udah peringatan. Iya, Ini Ini Min. gimana ini? Properti di mata Gen Z itu gimana? Karena banyak sekarang mana mau beli rumah. Iya. Betul. Pekerjaan betul. kita, gaya hidup kita nggak mungkin Betul. ya kan? Nah, banyak dari bahkan saudara-saudara Jason kayak juga nyaranin nabung emas, nabung ini buat properti karena Jason masih merasa kayak properti itu hal yang mustahil buat didapat. Kita nabungnya segini, terus tiba-tiba inflasi lagi, tiba-tiba properti makin naik lagi. Rasanya tuh kayak nabungnya tuh sia-sia sebenarnya, tapi ya nggak ada masalah juga sebenarnya nabung. Kita lebih fokusnya ke Karir. iya sih, maksudnya lebih ke kayak konsistensi karirnya aja dulu kayak gitu, daripada fokusnya langsung ke nabung, misalnya beli rumah, beli sesuatu yang sifatnya besar dan masih jauh lah rasanya. Iya. Karena kami merasa masih jauh sih. Maksudnya umur 23, umur 22 tuh masih merasa kayak untuk sesuatu yang properti itu jauh. Paling banyak yang orang yang turunan dari ini, dari keluarganya yang kayak Iya. gitu. Pewaris gitu ya. Pewaris. Nah, pun kalau misalnya kami emang mengharuskan untuk ada rumah, ngontrak tuh juga bukan suatu hal yang masalah gitu. Sepakat aku. Enggak ya, itu maksudnya di luar sana juga kayak gitu. Maksudnya yang sambil menyicil untuk ke rumah sendiri, ngontrak, terus kayak menyamankan, mengrumahkan rumah itu juga yang nggak ada masalahnya. Yang penting kan dengan siapa yang kita tinggal kan, bukan dengan siapa tinggal dia di mananya. tinggal. Dengan siapa Min? Dengan itu ya. Min, closing statement apa? Pesan-pesan terserah apapun. Untuk teman-teman Gen Z lah. Silakan Teman-teman kameranya Gen Z. sebelah sini nih. Oh itu kameranya. Iya. Apa ya, mumpung Gen Z nih, Iya. mumpung kita masih punya apa ya potensi atau masih sadar sama kemampuan diri sendiri, apalagi dipermudah dengan adanya teknologi kayak sosial media kayak sekarang, mungkin kita harus lebih apa ya, pinter-pinter gunain teknologi, manfaatin skill kita, manfaatin audiens, manfaatin algoritma yang ternyata udah semudah ini nih untuk apa ya, untuk berkarir, untuk apa ya, capai goals, untuk punya popularitas, untuk punya branding. Semudah itu sebenarnya kalau kita pintar apa ya, ngelola potensi yang ada gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan merasa tertinggal, jangan merasa belum sukses atau apapun itu, karena jalannya tiap orang beda-beda. Pelan lambatnya orang kan beda-beda, pelan cepatnya orang beda-beda juga. Nah, gitu. Dewasa. Terima kasih Roman Boy, jangan lupa tap layar. Iya. Terima kasih. Gitu, salah satunya itu. Salah ya? Bisa. Salah. Buat Bisa. Ayu kodamnya kosong ya. Iya, Nah buat bisa, itu kan salah satu potensi mungkin yang kita nggak tahu ya kodamnya beneran apa enggak kayak gitu. percaya nggak sama kodam? Udah usah lanjut lagi. Oke,